Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Bagaimana sebenarnya kalau kita lihat undang-undang di negeri ini, sistem peradilannya ada di mana sebenarnya? Kita lihat bersama. Kalau saya kutip dalam sistem peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 10 pemirsa. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan. Satu, peradilan umum. Ini adalah untuk perkara sipil tentunya. Kemudian ada pengadilan agama, peradilan agama. Kemudian ada peradilan tata usaha negara. Dan yang terakhir yang perlu kita lihat bersama adalah peradilan militer. Peradilan militer fungsi dan kegunaannya apa? Tentu untuk mengadili semua yang ada sangkut pautnya dengan TNI dan kemudian masuk ke dalam ranah hukum. Nah, saya akan tampilkan, ini adalah kutipan yang disampaikan oleh salah satu Dirjen, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan di Kemenkumham, Asep N. Mulyana, yang mengatakan begini, peradilan koneksitas adalah suatu sistem yang diterapkan atas tindak pidana dengan tersangka atau terdakwa terjadi penyertaan secara bersama-sama antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer. Kata kuncinya adalah yang berstatus militer ada opsi yang namanya peradilan koneksitas pemirsa. Jadi sebenarnya ada opsi yang sebenarnya sudah bisa dilakukan sejauh ini untuk menangani kasus yang menjerat ada salah satu prajurit TNI yang masih aktif di dalamnya. Termasuk dalam kasus dugaan korupsi di Basarnas yang menjerat Kepala Basarnas. Kita lihat pertanyaannya adalah sudah adakah kasus korupsi yang menjerat TNI yang diselesaikan melalui peradilan koneksitas sejauh ini? Ternyata ada pemirsa. Pertama, kita coba lihat lagi kasus terdahulu. Ada kasus pembelian helikopter Mi-17 di Departemen Pertahanan TNI AD. Ini sudah lama di tahun 2001 yang ternyata menjerat Brigjen Purnawirawan Prihandono. Kemudian yang kedua ada kasus korupsi proyek Technical Contract Assistance atau TAC Pertamina PT Ustra Indo Petrogas yang melibatkan mantan Menteri Pertambangan Energi. Jabatannya juga sama, ini adalah melibatkan TNI di dalamnya, Marskal Madya Ginanjar Kartasasmita, walaupun kasus ini tidak sampai masuk ke pengadilan. Kemudian tidak hanya ini, tidak hanya dua ini saja. Kita lihat ada kasus lain juga. Kasus lainnya pemirsa ada yang namanya kasus tabungan wajib perumahan Angkatan Darat. Yang ternyata yang menangani kasus ini adalah Majelis Hakim Koneksitas Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Kita lihat di sini kasusnya 2013 sampai 2020. Menjerat Brigjen TNI Yus Adi Amrullah, sama-sama juga di dalamnya ada TNI-nya. Dan yang sama juga terjadi pada kasus korupsi satelit yang juga menjerat ex-Dirjen Kemhan pemirsa. Jaksa koneksitas dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Jakarta Pusat dan juga Auditor Militer Jakarta di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta yang menangani kasus ini. Jadi kesimpulannya pemirsa, ada kasus terdahulu yang menjerat TNI di dalamnya. Dan kalau seandainya memang sudah ada yang meminta maaf karena mengaku kilaf, yang harus kita catat dan kawal bersama adalah tidak boleh sampai kasus ini mundur. Karena KPK sebagai lembaga anti rasuah sudah membuktikan kalau memang ada bukti bisa ditetapkan sebagai tersangka. Di dalamnya salah satunya menjerat Kepala Basarnas kita saat ini. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.